Oke, ya selamat sore kawan-kawan semuanya. Perkenalkan saya admin Gimin ya, teman-teman yang selama ini pernah dengar nama admin Gimin sekarang tahu ya wajahnya kayak gini. Dan alhamdulillah hari ini kita ada podcast perdana, tentu saja dengan guru kita semuanya, Mas Ali Antoni. Ini nanti mudah-mudahan kedepannya kita tetap istiqomah untuk terus ada podcast ini. Nah ini hari pertama percobaan juga, tapi mudah-mudahan selain percobaan kita bisa langsung masuk ke tema yang penting nanti yang akan disampaikan oleh Mas Ali. Kayak gitu ya Mas Ali ya. Barangkali silakan Mas Ali disapa dulu untuk kawan-kawannya Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Ali, jadi alhamdulillah nih rencana kita yang sudah lama pernah kita obrolkan bahwa agar ilmu kita bisa lebih, ilmu jenengan tentu saja ilmu jenengan, agar bisa lebih menyebar kemana-mana, masuk ke ranah manapun, kita berencana ingin punya podcast. Dan alhamdulillah hari ini Allah meridhoi kita bisa punya podcast di perdana kali ini. Kira-kira jenengan punya tema apa Mas yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan semuanya? Ya paling untuk awal nggak ada kata lain kecuali niat ya. Iya. Karena niat pondasi awal. Jadi kan yang agak sulit dari hal seperti ini kan kita kudu menyaring ya keakuan kita nih. Betul. Apalagi posisinya aku seperti kayak kepaksa. Jadi kayak ketua panitianya kan. Dianggap guru itu nggak mudah dan banyak jebakan Batman di istilah itu gitu loh, karena betul. Setiap orang kan adalah murid yang kadang dalam beberapa hal kepaksa jadi guru. Tapi sebenarnya guru itu murid bagi dirinya sendiri. Karena nggak mungkin kita berhenti belajar kan. Betul. Justru malah guru itu belajarnya 2 kali lebih banyak. Oke. Karena satu hal dia harus menemani teman-teman, di satu hal lagi dia juga mencari untuk dirinya sendiri. Kalau murid misalkan ya, kan dia mencari dari gurunya, kan gurunya juga kan punya beban yang sama, harus mencari juga. Jadi makanya banyak kasus justru guru itu malah belajar dari murid, dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Ya termasuk dari muridnya juga kan, dari manapun ya. Kalau sumber belajar kan nggak terbatas. Tapi kan intinya guru dan murid itu bukan posisi hierarki, bukan top down. Itu cuma karena kepepet aja ya. Karena kita ada peradaban, ada budaya, ya akhirnya kepaksa kita pakai istilah-istilah itu. Sebenarnya kalau kan manusia ini kan terkendala ya, harus memaknai sesuatu gitu loh. Karena tanpa makna kan agak membingungkan. Makanya teks itu kan lahir dari di situ untuk mensimbolisasi. Misalkan ada benda, terus dinamai 1. Terus kalau bendanya itu 2 dinamai 2, simbol katanya 2, simbol hurufnya ya. Terus nanti simbol angkanya garis yang berbentuk 2 itu. Nah, manusia kan membutuhkan pemaknaan seperti itu untuk memudahkan hidup ya, komunikasi ya, untuk memudahkan hidupnya, memudahkan komunikasi. Terus manusia membutuhkan simbol. Dalam simbol itu ada makna. Nah, tapi seringkali pemaknaan itu justru malah menjebak manusia itu sendiri. Misal gini, kalau kayak gini disebut pintar, kayak gini disebut guru. Nah, itu kan jebakan yang aku sebut jebakan Batman tadi itu. Karena yang tadinya itu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi, justru membuat kita terjebak sendiri oleh simbol yang kita bikin itu. Ini kalau kita luasin misalkan sampai pada pemaknaan yang kayak gini disebut kaya, kayak gini disebut miskin, kan akhirnya jadi beban itu. Bagi yang kaya pengen kaya lagi, karena definisi kaya itu kan ya pasti artifisial kan, kayak gitu itu loh. Yang disebut miskin kayak gitu. Akhirnya mereka yang terkena cap miskin kan merasa ada yang salah dalam hidupnya. Nah, rasa salah itu kan muncul bukan karena, belum tentu ya, dari situasi asli dia
Tapi karena cap atau makna yang dibebani itu tadi, kayak gini disebut miskin, terus akhirnya merasa bersalah, ya saya miskin kan, kayak gitu itu loh. Atau lahirnya keinginan-keinginan kan, tapi uang tidak tercukupi. Nah, itu semua lahir bisa jadi awalnya cuma karena masalah pelabelan itu tadi, makna itu tadi, simbol itu tadi. Itu ada hubungannya dengan peran kita di dunia nggak, Mas? Bahwa memang kita di dunia ini perannya sebagai ini gitu. Kalau peran agak lebih rumit lagi ya. Kalau peran kan ini kan harus kembali ke diri ya. Kan Tuhan pasti ngasih peran ya. Karena kita kan pemain drama semua nih. Dalam drama kan pasti ada peran. Nah, peran kan yang ngasih Tuhan. Nah, itu kalau itu kan udah urusan pencarian ke dalam. Mungkin ke depan kita jadikan tema khusus tentang peran deh. Peran kita di dunia. Oke, bahasannya udah langsung berat ini kawan-kawan ini. Nah, termasuk simbol berat dan tidak kan? Oke. Karena kan itu tadi kan cap berat itu tadi, kenapa kita sebut berat? Karena hal-hal seperti ini kan jarang kita pakai dalam obrolan kita sehari-hari ya. Iya. Makanya kita sebut berat. Nah, berat dan ringan coba misalnya gini, bagi mereka yang terbiasa angkat beban. Atau janganlah, kalau itu kan agak absurd ya, angkat beban itu. Angkat beban itu untuk apa coba? Kalau kita ngomong kuli kan jelas tuh kerjaan tuh. Kuli panggul misalkan. Angkat bebannya itu masuk akal, emang dia kerja di situ. Tapi kalau angkat beban itu kayak gym, ngapain besi diangkat-angkat coba itu loh. Misal ada barbel 20 kilo segala macam, itu kan nggak masuk akal ya. Tapi kita nggak bahas absurditas, akan kita bahas jadi tema sendiri. Tema sendiri ada ya. Selain peran dari Tuhan, absurditas peradaban manusia, atau absurditas zaman. Nah, kita sekali ini membahas itu tentang beban itu tadi. Bagi mereka yang terbiasa mengangkat beban ya, misalkan kuli panggul, Pak Tani mengangkat hasil panen, kalau pas bisa panen ya. Ikan setiap kata itu kan punya cabangnya ya. Subteks ya Mas ya? Iya, punya subteks yang bersayap. Ada lorong-lorongnya sendiri. Masalah panen itu masalah problem sendiri lagi kan. Bisa jadi tema juga nanti. Bisa jadi tema juga itu loh. Nah, itu kan menjadi ringan ya bagi mereka ya. Tapi kan kayak kita misalkan yang nggak terbiasa, biasanya cuma ngangkat sendok sama garpu. Nah, itu kan otomatis jadi beban yang berat kan. Betul. Jadi saya coba mencari istilah kata relatif, tapi karena relatif ini udah terlalu umum ya. Saya belum nemuin istilah lain. Jadi berat dan enggaknya itu ya masalah kebiasaan aja sih. Nah, mungkin kebiasaan. Kalau kita terbiasa, misalkan gini lah, kayak ngaji kan, bagi yang nggak biasa ngaji kan, ngaji juga berat. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi berat itu sebenarnya tergantung kebiasaan Mas ya? Iya, kebiasaan kita. Tergantung kebiasaan ya. Akhirnya jika itu memang terbiasa kita lakukan, seberat apapun sebenarnya nggak jadi berat akhirnya Mas ya. Kalau nggak kita angkat. Iya. Nah, makanya itu udahlah, nggak usah kita angkat kan. Ngobrol aja. Kalau ngobrolnya diangkat jadi berat. Iya, oke. Jadi ngobrol apa nih akhirnya nih Mas nih? Kembali ke podcast aja Mas nanti Mas. Iya. Jadi kan kedepannya memang mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah Mas ya. Banyak kalah nanti yang bisa istiqomah itu yang sulit. Jadi istiqomah sekarang. Maksudnya kan kita kan doa ya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya sendiri meyakini mustaqim itu kan istiqomah. Mustaqim. Bukan jalan yang lurus. Kalau saya loh. Maksudnya, wahai Tuhan, masukkanlah hamba ke dalam barisan orang-orang yang bisa istiqomah. Tentu saja istiqomah itu hal yang baik ya. Kalau maksiat kan, maksiat kan nggak ada lah. Pasti istiqomah itu untuk hal-hal yang hasanah kan, kayak gitu, kayak yang baik. Nah, yang sulit itu kan berbuat baik masih mudah. Tapi terus menjaga biar bisa berbuat baik itu yang sangat susah. Makanya kita selalu minta doa bisa terus berbuat
baik. Oke. Nah, karena sesuatu yang intens itu yang disukai Tuhan. Walaupun itu sedikit ya Mas ya. Ya contoh lah hal yang paling sedikit yang disukai Tuhan ya, matahari terbit terus dari timur, itu kan tiap pagi itu. Oke. Dia kan rutin tuh, Tuhan suka kan. Bahaya kalau sembahnya terlambat 10 menit aja matahari terbit. Apa yang terjadi kira-kira? Benturan planet kan? Iya, chaos ya Mas ya. Iya, jadi rutinitas itu kita perlukan terkadang ya, bahkan ya sebenarnya bukan terkadang, sholat aja rutinitas kan. Iya. Kita perlu menjaga ritmenya itu loh, perlu menjaga rutinitas itu. Nah, istiqomah itu inti dari semesta. Oke, istiqomah. Inti dari semesta itu istiqomah. Detak jantung yang nggak berhenti, ya kan? Terus aliran darah, terus terbitnya matahari, bumi berotasi, bumi berevolusi. Semua semesta ini kan intinya itu kan di istiqomah itu gitu loh. Makanya kita mintanya kan ke sana. Nah, termasuk untuk podcast kan, banyak orang panas kan cuma di awal. Hangat-hangat ayam. Itu Mas. Nah, jadi kan menjaga biar tidak terganjal hanya di awal aja, itu yang agak susah. Apalagi kalau kita punya motif-motif sayap ya, motif-motif sampingan, misalkan podcast pengen terkenal, podcast biar dapat duit dari YouTube. Udah pasti cepat bosennya. Iya, karena niatnya tadi udah agak melenceng Mas ya. Bukan agak, udah melenceng. Iya, kalau sangat melenceng. Istilahnya Ustadz Jawa siapa itu haram. Haram. Ya itu niat yang haram. Niat yang haram. Oke, mudah-mudahan kita enggak ya Mas ya, dijauhkan dari yang haram-haram tadi Mas ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Oke. Karena memang kedepannya nanti ada banyak tema sekali yang akan kita sampaikan ya Mas ya. Ya pelan-pelan ya. Tadi mudah-mudahan istiqomah tadi itu ya. Ya moga-moga lah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Nanti kedepannya mungkin bisa juga kita menampung pertanyaan dari kawan-kawan ya Mas ya. Iya. Apapun nanti bentuknya, entah di WA melalui admin Gimin atau apapun, nanti biar bisa lebih luas lagi temanya ya Mas. Iya. Oke. Apakah Haliantoni Nabi terakhir? Bisa jadi itu nanti tema khusus spesial eksklusif, apakah Haliantoni Nabi terakhir, itu asik juga ini. Habis itu banyak yang komentar haram katanya. Oke, udah berapa menit kita nih untuk di awal ini? Ini ya gimana Mas? Pengikut Nabi terakhir. Pecinta Nabi terakhir. Serem. Oke. Tapi intinya di podcast pertama ini lebih ke jogo geni ya Mas ya. Ya, kita nyalain dulu. Habis itu kita jaga bersama-sama apinya. Ini kan api baru lagi kan. Api baru. Siap. Ya. Mantap. Oke, kawan-kawan. Jadi kedepannya nanti mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa istiqomah mendengarkan podcast kita, dan kita nanti sama-sama bantu. Kita akan terus-terusan berusaha untuk terus istiqomah tadi. Podcastnya akan terus-terusan kita tayangkan dengan berbagai macam tema. Bahkan nanti ada pilihan kawan-kawan sendiri bisa ikut memberikan pertanyaan ya kepada Mas Ali ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Ini kayaknya untuk pertemuan perdana ini kita cukupkan sampai sekian, karena lumayan durasinya ini sudah agak lama. Kita hampir gak kerasa Mas, 2 jam kita ngobrol Mas. Sudah 120 menit lebih Mas. Mungkin besok di sela-selanya kita bisa ngundang Via Valen apa Nela Karisma. Gampang Mas, saya udah punya kontaknya, gampang. Oke. Oke, jadi kawan-kawan, sekali lagi untuk podcast perdana ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Saya admin Gimin, dan dengan guru kita semuanya Mas Ali, kita bertemu di podcast selanjutnya. Salam Jogo Geni.